masih beribadah di rumah bersama orang tua dan kakak dan adik. Nah, tetapi untuk bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama bersama Kak Sandy, Denzel, dan Zia. Nah, sebelum kita memulai semuanya, kita mau berdoa. Kita bersatu dalam doa ya. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami semua sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan yang ada di rumah, bersama-sama untuk memulai ibadah pada minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Kita akan menaikkan pujian buat Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 185. Aku gereja, kau pun gereja. Kita mulai ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Kita menaikkan pujian buat Tuhan yang kedua. Kidung Ceria 36, yang jagaku selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik, yang beri badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik, yang larang aku buat segala hal yang jahat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Adik-adik, sekarang kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu, baca kitab suci, dan kita berdoa. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, you will grow, grow, grow. You will grow, grow, grow. You will grow, grow, grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day, you will grow, grow, grow. Mari kita satu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami semua akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih dapat melaksanakan kegiatan IMPA kita hari ini. Walau lagi-lagi kita tidak bertemu secara langsung, tetapi Kak Jessy yakin bahwa hati kita masih tetap bertemu dan masih ada sukacita di dalam diri kalian masing-masing. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyi bersama ya untuk Tuhan, lalu kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Nah, sekarang tibalah kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang terambil hari ini adalah diambil dari kitab Yudas. Nah, kitab Yudas, cari ya adik-adik. Kitab Yudas ini ada di perjanjian, betul sekali, perjanjian baru. Oke, semuanya buka ya. Kitab Yudas ayat 1,
dari ayat 1 sebentar. Pasal 1 kitab Yudas pasal 1 ayat 1 sampai 16. Semuanya yuk dicari bareng papa mamanya atau bareng oma opa, kakak adik. Cari ya kitab Yudas pasal 1 ayat 1 sampai 16. Di perjanjian baru ya, kitab Yudas ini setelah Yohanes sebelum Wahyu. Oke, sudah ketemu semuanya? Mari kita baca bersama-sama. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi engkau. Hukuman atas guru-guru palsu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman, sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Oke, demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, kitab Yudas ini adalah kitab yang cukup singkat ya untuk di perjanjian baru. Cukup singkat namun isinya sangat bermakna. Mengapa begitu? Karena
kitab Yudas di sini menuliskan dan mengajarkan kita agar para jemaat ataupun siapapun yang mendengarkan dari perintah Yudas ini kuat ya, kuat imannya, kuat terhadap dari godaan, yaitu mendengarkan perintah dari nabi-nabi palsu. Jadi ada seseorang yang mengatakan bahwa jika kita berbuat dosa, kita tidak akan mendapatkan hukuman, sedangkan tidak seperti itu. Nah, maka dari itu di sini ada tokoh Yudas dan di sini bukan Yudas Iskariot ya adik-adik, ini berbeda. Ini adalah Yudas saudaranya Yakobus. Ia adalah seseorang yang baik juga yang ingin memberitakan firman Tuhan. Nah, bisa dilihat juga pada ayat 5. Tetapi sekalipun kamu mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingat kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Nah, ini dia adik-adik, bahwa memang betul Tuhan kita adalah Maha Pengampun. Tuhan kita sangat mudah untuk memberikan tangannya untuk kita. Tuhan kita sangat luar biasa, dahsyat untuk memberi pertolongan bagi kita. Tetapi jika memang kita berbuat salah dan itu kita lakukan secara sengaja, ya, seperti ingin mencobai Tuhan, seperti ingin seperti orang yang tidak beriman, ya, untuk melakukan kesalahan, untuk berdosa, ya, Tuhan juga pasti akan memberikan hukuman adik-adik. Tuhan juga pasti akan sedih melihat kita. Tuhan pasti akan kecewa terhadap kita. Nah, itulah gunanya agar kita harus mempertahankan iman yang kita miliki. Nah, dari tadi Kak Jisi bahas iman. Sebenarnya iman itu apa ya? Kepercayaan kita ataupun sesuatu percaya kita ataupun prinsip dari segala hati. Adanya yang di dalam hati. Seperti kita beriman kepada Tuhan Yesus, berarti kita percayanya hanya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada Allah-Allah lain selain Tuhan Yesus, selain Allah Bapa di sorga. Seperti itu adik-adik. Yudas mengajarkan juga agar para jemaatnya memiliki iman yang kuat, mempertahankan imannya, tidak mendengarkan ajaran-ajaran yang aneh-aneh, ya, ajaran oleh nabi-nabi palsu, mengajarkan ajaran yang tidak benar. Masa kita berbuat salah, kita berbuat dosa, tidak mendapatkan hukuman dan kita bisa berbuat lagi seperti itu? Tidak kan? Nah, karena kita memiliki iman, kita percaya kepada Allah, jadi kita tahu bahwa, oh, aku salah kalau berbuat ini. Jadi kita harus jauhkan hal itu. Oh, ini hal yang betul, ayo kita ikuti hal yang betul itu. Nah, bagaimana kita mempertahankan iman kita adik-adik? Kita harus dekat dengan Allah. Kita harus percaya dengan Allah. Nah, Kak Jisi juga masih punya contoh nih. Contoh tokoh yang sangat tidak mempertahankan imannya. Yang mudah goyah saat itu imannya dan rasa percayanya. Bahkan ia tega membunuh saudaranya sendiri. Tokoh siapakah itu? Ya, ini adalah tokoh Kain dan Habel. Kain memiliki saudara bernama Habel. Saat itu, mereka berdua mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Namun, hanya saja persembahan Habel lebih pantas untuk diberikan kepada Tuhan. Dan Habel memberikan dengan sepenuh hati, sedangkan Kain memberinya dengan setengah-setengah, tidak dengan sepenuh iman dan tidak sepenuh hati kepada Allah. Sehingga persembahan yang diterima yaitu persembahan yang diberikan Habel. Nah, karena saat itu Kain sudah tidak percaya lagi kepada Allah dan imannya juga sudah mulai setengah-setengah, ia pun berani untuk apa adik-adik? Nah, ia pun mulai berpikir dan kesal juga kepada Habel. Ia berani membunuh Habel. Saat itu, adik-adik, iman Kain sudah tidak ada lagi. Ia sudah tidak takut kepada Tuhan karena ia berani membunuh saudaranya Habel. Di saat itu ia tidak berpikir panjang lagi. Ia hanya kesal dan tidak tahu mana yang betul, mana yang salah. Ia berani membunuh adiknya Habel. Dan setelah itu Kain pun
menyesal, dan Tuhan pun memanggil Kain. Seperti itu adik-adik, contohnya bahwa di saat kalian tidak mempertahankan iman kalian, kalian bisa saja memberikan segalanya dan kalian bisa saja untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, tidak benar, tanpa berpikir dahulu apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, itu adik-adik, pentingnya kita untuk mempertahankan iman yang kita miliki. Iman yang kita miliki sudah tertanam dari sejak kita kecil, yaitu bahwa kita memang kita lahir dan mengikuti keluarga secara Kristen. Tetapi untuk mempertahankan iman itu dan menumbuhkan iman itu adalah dalam pribadi kita masing-masing. Nah, maka dari itu adik-adik, untuk mempertahankan iman itu kita harus dekat kepada Tuhan. Kalau kita dekat dengan yang aneh-aneh, pasti semakin lama iman kita akan pudar dan kita merasa bahwa oh, ada hal yang lebih menarik ternyata dibandingkan mungkin kita mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tetapi kita tidak seperti itu ya adik-adik. Kak Jessy yakin bahwa adik-adik akan mempertahankan imannya dengan sangat baik. Nah, contohnya lagi, misalnya di saat kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mempertahankan iman kita jadi tahu juga adik-adik bahwa mana yang betul dan mana yang salah. Misalnya, kalian adalah seorang pelajar. Nah, kalian harus memilih mengerjakan tugas atau bermain dulu ya. Apalagi pasti tugas adik-adik banyak kan yang sedang home based learning, belajar di rumah. Nah, kalian di situ harus memilih, aduh, belajar dulu atau mengerjakan yang lain dulu ya, atau bermain ya. Nah, bila kita mempertahankan iman kita pasti tahu mana yang betul, mana yang salah. Kita harus mengerjakan tugas atau kewajiban kita dulu. Nanti jikalau sudah selesai, baru deh kita bisa bermain bersama. Seperti itu adik-adik. Nah, nanti jikalau kalian sudah besar, iman kalian akan sangat banyak dipertaruhkan adik-adik. Contohnya, saat kalian ingin masuk suatu pekerjaan atau suatu perusahaan, mungkin agama kalian akan ditanya, atau mungkin kalian akan ditanya percaya sama siapa. Dan kalian dengan tidak ragu dan dengan yakin bisa menjawab, saya percaya Tuhan Yesus. Seperti itu adik-adik. Nah, kalaupun kalian nanti akan ditolak, dicaci maki, tapi Kak Jessy harap kalian tetap mempertahankan iman kalian. Jangan sampai kalian menjual iman kalian untuk sesuatu hal yang menyenangkan, tetapi hanya sementara di dunia ini adik-adik ya. Tapi nantinya kalian kalau di akhir zaman ditanya sempat tidak mengakui Yesus kan, nah nanti ketahuan deh, nanti kalian bisa tidak diakui di surga sana. Waktu itu kita sudah pernah bahas ya adik-adik tentang ini. Nah, maka dari itu pertahankanlah iman kalian dari surat Yudas ini, bahwa berhati-hatilah dengan nabi-nabi palsu yang menyebarkan agama-agama yang aneh juga. Lalu pertahankan iman kalian, lakukan yang baik, jauhi dosa, karena percayalah kalau kalian melakukan hal yang baik juga, kalian pasti akan mendapatkan yang baik juga. Oke? Jadi tidak usah takut terhadap segala hukuman atau apapun itu, karena kalian melakukan sesuatu hal yang baik. Sekian dulu ya adik-adik dari Kak Jessy. Semoga firman Tuhan pada hari ini menjadi terang bagi diri kita masing-masing. Haleluya, amin. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita doakan firman ini sehingga apa yang sudah kita dengar kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami semua sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang Engkau bilang kami akan melakukan sesuai dengan apa yang Engkau firmankan. Ajari kami Tuhan untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik terkasih, untuk persembahan kali ini kita akan mengumpulkannya di rumah. Nanti setelah kita dapat beribadah lagi ke gereja bersama-sama, adik-adik bawa uang persembahannya ya. Adik-adik, sedikit lagi kita akan menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. 1, 2, 3. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai.
Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Damai-Nya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah selesai beribadah pada pagi hari ini. Kami ucap syukur Tuhan untuk segala berkat-Mu buat kami. Kami berdoa untuk semua orang, untuk keluarga kami, bangsa kami, dan semua yang boleh Engkau berkati. Kami mohon Tuhan, Tuhan menyertai kami sepanjang kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah pada hari ini. Kakak dan teman-teman berharap supaya adik-adik tetap bersuka cita walaupun kita beribadah tidak secara langsung. Dan sukacita ini boleh adik-adik lakukan bersama dengan sekeluarga di rumah. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.